Halo semuanya, selamat datang di analisis kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah isu yang lagi panas-panasnya di Indonesia. Gini ya, di satu sisi kita punya pemerintah dengan visi ekonomi jangka panjang yang luar biasa ambisius. Tapi di sisi lain, kita langsung ditampar sama realitas di depan mata, nilai tukar rupiah kita yang lagi loyo. Nah, tujuan kita hari ini simpel aja. Kita mau coba memahami gambaran besarnya secara objektif, murni dari data, dan apa kata tokoh-tokoh di lapangan. Tanpa bias, tanpa mihak. Oke, coba deh kita ingat-ingat lagi sebuah pernyataan yang bikin heboh baru-baru ini. Bapak Presiden kita, Prabowo Subianto, sempat minta masyarakat buat santai aja dan gak usah panik soal pergerakan dolar. Beliau bilang, rakyat di desa itu nggak pakai dolar kok, dan kita nggak boleh jadi bangsa yang lemah gara-gara terus-terusan ketakutan sama kurs. Sebenarnya sih, ini cara komunikasi untuk meredam kepanikan di pasar dan masyarakat. Tapi faktanya nih, di balik kata-kata yang menenangkan tadi, kita berhadapan sama realitas yang lumayan keras. Rupiah kita baru aja nyentuh angka terendah historisnya di 17.700 per dolar AS. Jelas aja ini mancing banyak kritik, salah satunya dari mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan. Beliau mewanti-wanti pemerintah supaya berhenti ngasih obat tidur ke publik. Intinya, di tengah situasi yang serba fluktuatif gini, masyarakat butuh kejelasan arah kebijakan, bukan cuma ditenangin sesaat. Biar adil, kita bakal urai benang kusut ini lewat 5 poin utama. Kita akan bahas mulai dari respons dolar naik, visi kemandirian ekonomi, krisis kepercayaan pasar, polemik makan bergizi, dan terakhir, ujian disiplin fiskalnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Dolar naik, Presiden minta tenang. Jadi, gimana sih situasi yang belum pernah terjadi ini bermula? Semuanya berawal dari pidato presiden yang santai tadi, dan disinilah kita nemuin benturan pertamanya. Argumen pemerintah, warga desa nggak langsung kena dampak fluktuasi kurs, dan kalau kita panik, malah kelihatan lemah. Tapi bentar dulu, para ekonom justru melihat realitas yang beda. Faktanya, sekitar 70% bahan baku industri kita itu masih impor loh. Artinya apa? Ya, kalau dolar naik, ongkos produksi lokal otomatis meroket. Ujung-ujungnya, harga barang di pasar ikut naik, dan ini bakal mukul daya beli masyarakat, bahkan sampai ke akar rumput. Lanjut ke bagian kedua, visi kemandirian ekonomi pemerintah. Nah, dari kacamata pemerintah, mereka ngerasa kita tuh jangan cuma terpaku mantengin layar nilai tukar aja. Jubir pemerintah kayak Astrio malah nekenin satu masalah yang jauh lebih darurat, yaitu kebocoran kekayaan negara. Coba bayangin, sejak tahun 1991, diperkirakan ada sekitar 15.000 triliun rupiah kekayaan kita yang menguap. Gila banget kan angkanya? Salah satu biang kerok utamanya adalah praktik curang yang namanya under-invoicing waktu kita ekspor sumber daya alam. Jadi pemerintah ngerasa, sekaranglah saatnya nyumbat kebocoran raksasa ini. Buat mewujudkan kemandirian itu, pemerintah nggak mau cuma pasrah aja sama sistem pasar bebas. Mereka milih buat ngelakuin intervensi nyata. Caranya, mereka jadiin APBN bener-bener sebagai alat pemerataan. Langkah konkretnya ada banyak nih, mulai dari program makan bergizi gratis, bikin koperasi desa merah putih buat motong rantai tengkulak yang panjang itu, sampai nggak bentuk danantara buat ngumpulin modal di dalam negeri. Buat mereka, ini bukan sekedar bakar uang atau buang anggaran, melainkan investasi struktural jangka panjang. Saya suka banget nih sama analogi dari Budiman Sujatmiko yang dengan pas ngambarin pola pikir pemerintah. Dia mengibaratkan ekonomi makro itu kayak gitar dengan 6 senar. Nah, dolar dan sektor moneter pada umumnya itu cuma salah satu senar doang. Menurut pemerintah, kalau kita cuma sibuk ngurusin dolar, kita bakal lupa metik senar-senar penting lainnya kayak industrialisasi, hilirisasi, dan ningkatin produktivitas orang-orang di desa. Masuk ke bagian ketiga, krisis kepercayaan pasar. Tapi ya, sekeren apapun visi itu di atas kertas, kita juga harus lihat gimana reaksi pasar finansial global dan para ekonom. Dan ternyata, respons mereka lumayan pedas. Para kritikus ini bilang melemahnya rupiah bukan cuma fluktuasi biasa, tapi gejala dari yang namanya krisis kepercayaan struktural. Jadi, investor asing itu narik duit mereka bukan cuma karena pasar lagi lesu, tapi karena mereka beneran mulai ragu sama fundamental tata kelola dan disiplin keuangan pemerintah kita. Ekonom Elisa Mardian ngebongkar habis-habisan soal tekanan ini. Memang sih ada faktor luar yang nggak bisa kita hindari, kayak konflik geopolitik, harga minyak yang lagi mahal, sampai siklus musiman kayak pembagian dividen dan ibadah haji. Tapi ada tekanan dari dalam negeri juga. Belanja pemerintah yang gede banget di awal tahun bikin pasar kaget. Terus yang paling bikin pasar jantungan adalah dapat peringatan langsung dari lembaga rating Moody's. Mereka ngasih sinyal supaya kita lebih hati-hati ngatur dompet negara.
Singkatnya gini, ada gap yang lumayan ekstrim. Di satu sisi, pemerintah ngerasa lagi bikin gebrakan besar-besaran demi sumber daya manusia. Tapi di sisi lain, pasar ngelihatnya ini tuh serba tergesa-gesa. Ibaratnya, pemerintah lagi nekat ngebangun kapal, tapi posisinya lagi berlayar di tengah laut. Ya wajar aja kalau investor global pada was-was. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, polemik program makan bergizi. Nah, ketegangan antara visi keren dan realitas tadi tuh paling kelihatan di program andalannya pemerintah, makan bergizi gratis. Di atas kertas, skemanya cakep banget. Petani dan nelayan lokal produksi bahan makanannya. Terus, koperasi desa yang beli supaya tengkulak nggak ikutan main. Bahannya masuk ke dapur umum yang bisa masak sampai 3.000 porsi sehari. Tujuannya apa? Buat nyiptain efek ekonomi berganda yang luar biasa di desa-desa. Pemerintah yakin, berapapun biayanya, ini sangat sepadan buat investasi masa depan. Terus, kenapa dong pasar panik? Karena pemerintah rencananya mau langsung gaspol nerapin ini ke 83 juta orang dengan anggaran raksasa di depan. Padahal para ekonom udah ngasih saran, mending dipiloting dulu deh, uji coba dulu di 5 atau 6 sekolah gitu. Pastiin sistemnya jalan dan fokus ke daerah yang emang paling butuh. Langkah yang terburu-buru ini malah ngirim sinyal buruk ke pasar, seolah-olah ngasih tahu kalau anggaran negara kita bakal bengkak dak karuan. Terakhir, bagian kelima, ujian disiplin fiskal. Pada akhirnya, mau sehebat apapun perdebatan ini, ujung-ujungnya balik lagi ke soal duit di brankas negara. Gimana caranya pemerintah nyiimbangin ambisi yang super besar ini sama disiplin ngatur uang? Nah, buat ngeredam kepanikan pasar sekarang, Kementerian Keuangan sampai harus bakar uang 2 triliun rupiah setiap harinya. Dana ini disuntik ke stabilisasi obligasi. Ini harga yang sangat mahal yang harus dibayar supaya beban utang kita tetap aman sambil nahan rupiah supaya nggak makin berdarah-darah di pasar global. Dan yang bikin situasi ini makin rumit dan jujur aja ya agak mengkhawatirkan adalah kondisi kelas menengah kita. Coba bayangin, kelas menengah yang ironisnya jadi tulang punggung pembayar pajak buat ngebiayain semua visi raksasa tadi, jumlahnya malah terus menyusut. Dulu di 2005 ada di angka 21%, sekarang di 2024 tinggal 16% aja. Basis pajak kita mengecil, persis di saat kita butuh dana segunung. Jadi, apa takeaways-nya buat kita? Saat ini kita bener-bener lagi nonton langsung tabrakan antara dua dunia. Di satu sisi, ada hasrat ideologis yang menggebu-gebu buat merombak ekonomi Indonesia, biar lebih mandiri dan nggak gampang disetir pasar bebas. Tapi di sisi lain, mereka nabrak tembok tebal bernama realitas pasar global yang gampang panik, ditambah dompet negara yang lagi seret dari pajak. Semuanya menuntut kehati-hatian tingkat tinggi. Seiring berjalannya waktu, ada satu pertanyaan besar yang tersisa buat kita renungkan bareng. Kira-kira, bisa nggak ya visi besar dan berani ini sedikit berkompromi buat narik lagi kepercayaan investor? Atau malah tekanan realitas ekonomi dan melemahnya rupiah ini yang ujung-ujungnya bakal maksa pemerintah buat putar balik haluan? Menarik banget buat kita pantau terus. Terima kasih sudah ngikutin analisis ini dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.